Selamat datang kembali di channel Morata Production. Di video kali ini akan membahas tentang hama wereng hijau dan penyakit tungro pada tanaman padi. Wereng hijau merupakan hama penting pada tanaman padi karena dapat menularkan virus penyebab penyakit tungro. Di Indonesia, terdapat 4 spesies wereng hijau ini, yaitu seperti Nephothetix virescens, Nephothetix nigropchitus, Nephothetix malayananus, dan Nephothetix parvus. Di antara 4 spesies tersebut, Nephothetix virescens merupakan vektor yang paling efisien dalam menularkan kompleks virus penyebab penyakit tungro menurut Hibino dan Cabunagan di tahun 1986. Saat ini, virus Nephothetix virescens mendominasi komposisi spesies wereng hijau di Pulau Jawa dan Bali. Pada musim hujan, Nephothetix nigropictus kadang-kadang mendominasi komposisi spesies wereng hijau di Kalimantan Selatan. Sementara di beberapa kabupaten di Sulawesi Selatan, ada kecenderungan pergeseran dominansi Nephothetix virescens ke Nephothetix nigropictus menurut Widiarta et al. Di tahun 2001. Dalam rangka memahami epidemi penyakit tungro, telah banyak dilakukan penelitian mengenai patogen penyebab penyakit, inang virus, efisiensi vektor, dan reaksi varietas terhadap vektor dan virus. Menurut Cabunangan et al. Dan Dahat di tahun 1988. Penyakit tungro pada padi disebabkan oleh kompleks virus berbentuk batang dan bulat dan ditularkan oleh wereng hijau, khususnya Nephothetix virescens. Penularan penyakit bersifat semi persisten dengan periode pemerolehan dan penularan virus oleh vektor yang sangat singkat. Penyakit ini merupakan salah satu kendala dalam menciptakan stabilitas produksi padi karena bersifat endemis di sentra produksi padi nasional Jawa dan Bali. Fluktuasi kepadatan populasi vektor mempengaruhi keberadaan penyakit. Kepadatan populasi wereng hijau umumnya rendah, kurang dari 1 ekor per imago per rumpun, dan hanya meningkat sekali selama 1 periode pertanaman padi, terutama pada pola tanam tidak serempak. Pemencaran imago mempengaruhi dinamika populasi wereng hijau. Oleh karena itu, upaya menekan proporsi vektor infektif merupakan alternatif strategi dalam menghambat penyebaran penyakit tungro dan mengimbangi kemampuan pemencaran imago. Berdasarkan strategi tersebut, pengendalian terpadu penyakit tungro disusun dengan mengintegrasikan taktik pengendalian yang dapat menekan aktivitas pemencaran imago wereng hijau dan mengurangi kemampuan dalam memperoleh maupun menularkan virus. Taktik pengendalian dianjurkan diintegrasikan bertahap sesuai dengan tahapan stadia pertumbuhan tanaman padi. Kerugian ekonomi akibat tungro atau penyakit tungro. Penyakit tungro dapat menyebabkan jumlah anakan dan gabah bernas berkurang, sehingga tanaman tidak dapat mencapai potensi produksi. Kehilangan hasil akibat serangan penyakit tungro bervariasi, bergantung pada periode pertumbuhan tanaman saat terinfeksi, lokasi dan titik infeksi, musim tanam, dan varietas. Makin mudah tanaman terinfeksi, makin besar persentase kehilangan hasil yang ditimbulkan. Menurut Direktorat Bina Perlindungan Tanaman di tahun 1992, kehilangan hasil pada stadia infeksi dari 2 sampai dengan 12 minggu setelah tanam atau MST berkisar antara 20 sampai dengan 90%. Kehilangan hasil rumpun tanaman di pusat infeksi lebih tinggi daripada rumpun tanaman di pinggir infeksi.
kehilangan hasil pada tanaman terinfeksi di musim hujan lebih tinggi daripada tanaman terinfeksi di musim kemarau. Sebagai contoh kasus kerugian ekonomi dari penyakit tungro, meskipun saat infeksinya sama, kehilangan hasil varietas Krueng Aceh cenderung lebih besar daripada IR36. Dalam kurun waktu 10 tahun terakhir, luas serangan penyakit tungro mencapai 17.504 hektar per tahun, menurut Sutarto et al. 2001, terluas dibandingkan dengan luas serangan penyakit lain, dengan estimasi nilai kehilangan hasil mencapai 14,10 miliar rupiah per tahun. Sama et al. Di tahun 1991 melaporkan bahwa penyakit tungro di Sulawesi Selatan berhasil dikendalikan pada daerah yang waktu tanamnya dapat diatur dengan cara memadukan waktu tanam yang tepat dan pergiliran varietas tahan terhadap vektor tungro. Dinamika populasi wereng hijau. Kepadatan populasi Nephothetix virescens pada pola tanam tidak serempak di daerah tropis di Indonesia, hanya 1/10 dari kepadatan populasi Nephothetix chyptipes di daerah 4 musim di Jepang. Meskipun di laboratorium, keduanya memiliki potensi reproduksi yang tidak jauh berbeda. Selain itu, kepadatan populasi Nephothetix chinsticeps pada padi sawah meningkat terus dari saat invasi genol ke tanaman yang baru ditanam sampai tanaman menjelang dipanen selama 2 generasi, G1 dan G2 berturut-turut. Faktor-faktor yang menyebabkan perbedaan kepadatan populasi kedua spesies pada musim panas di sawah di daerah 4 musim di Jepang dan di daerah tropis di Indonesia telah dianalisis untuk memahami dinamika populasi wereng hijau, khususnya wereng hijau Nephothetix virescens. Namun, informasi tentang dinamika populasi vektor, terutama Nephothetix virescens, sebagai vektor penyakit tungro masih kurang. Salah satu penyebabnya adalah kepadatan populasi vektor jarang mencapai optimum yang dapat menimbulkan kerusakan langsung pada tanaman padi. Bila ada sumber virus, intensitas serangan penyakit tungro berhubungan erat dengan fluktuasi populasi vektor. Terlihat dari kemiripan fluktuasi kepadatan populasi wereng hijau dengan persentase tanaman terinfeksi tungro. Dengan petunjuk tersebut, pemahaman dinamika populasi vektor sangat penting untuk melengkapi pemahaman epidemi serta menyusun strategi pengendalian dan paket pengendalian terpadu penyakit tungro. Hubungan vektor dan virus tungro. Gejala penyakit tungro yang berat disebabkan oleh kompleks 2 jenis virus berbentuk batang atau Rhizotungro bacilliform virus, disingkat RTBV, dan bulat Rhizotungro spherical virus, disingkat RTSV. Infeksi salah satu jenis virus menyebabkan gejala ringan atau tidak jelas, bergantung pada partikel yang menginfeksi. Kedua jenis virus umumnya terdapat pada jaringan floem tumbuhan. Kedua jenis virus penyebab tungro ditularkan oleh wereng, terutama wereng hijau, secara semi persisten, dan spesies Nephothetix virescens adalah vektor yang paling efisien menularkan penyakit tungro. Menurut Hibino dan Kabunangan di tahun 1986 melaporkan bahwa wereng hijau dapat memindahkan RTSV dari tanaman padi yang hanya terinfeksi RTSV, tetapi tidak mampu memindahkan RTBV dari tanaman yang hanya terinfeksi RTBV. RTBV dapat dipindahkan oleh wereng hijau yang telah terinfeksi RTSV. Dengan demikian, RTBV merupakan virus dependen, sedangkan RTSV berfungsi sebagai helper. Kedua partikel virus bersifat non-sirkulatif, yaitu dalam tubuh vektor virus tidak dapat ditularkan dari imago ke telur maupun stadia perkembangan imago.
serangga yang telah mendapat virus segera dapat menularkannya sampai virus yang diperoleh habis, sehingga kehilangan kemampuan menularkan virus. Maka, sepanjang vektor mampu menularkan virus adalah 6 hari, menurut Watanabe dan Wrepat di tahun 1969. Menurut Suzuki et al. Di tahun 1992, fluktuasi kepadatan populasi vektor sangat mempengaruhi keberadaan tanaman terinfeksi penyakit tungro bila sumber inokulum virus sudah ada di lapangan. Persentase tanaman terinfeksi tungro yang tinggi pada musim hujan, yaitu seperti sekitar Desember hingga April, bertepatan dengan kepadatan populasi wereng hijau yang tinggi pada periode yang sama. Sebaliknya, pada musim kemarau, contoh pada bulan Mei sampai November, persentase tanaman terinfeksi tungro yang rendah bertepatan dengan kepadatan populasi wereng hijau yang lebih rendah daripada musim hujan. Implikasi terhadap pengendalian tungro. Taktik pengendalian. Aktivitas pemencaran wereng hijau dapat ditekan dengan memodifikasi sebaran tanaman dengan sistem tanam jajar legowo, mengatur kondisi pengairan, yaitu tidak mengeringkan sawah yang terserang tungro, serta menggunakan jamur entomopatogen seperti Beauveria bassiana dan Metarhizium anisopilae, menurut Widiarta dan Kusdiaman di tahun 2002. Menekan kemampuan vektor menularkan virus. Proporsi populasi vektor pembawa virus dapat dilakukan dengan menekan dan eradifikasi sumber inokulum dan mempengaruhi kebiasaan menghisap atau feeding behavior daripada wereng hijau. Sumber inokulum dapat diminimalkan dengan yang pertama, menggunakan varietas tahan virus terutama RTSV, sehingga RTBV tidak dapat ditularkan oleh vektor karena tidak ada virus perantara. Dan yang kedua, eradikasi selektif gulma sumber inokulum. Integrasi taktik pengendalian. Taktik pengendalian untuk menekan aktivitas pemencaran dan kemampuan vektor memperoleh atau menularkan virus dapat dilakukan dengan cara memadukan komponen pengendalian yang mampu mengurangi aktivitas pemencaran wereng hijau dan menekan sumber inokulum dalam satu paket pengendalian terpadu yang diintegrasikan secara bertahap sesuai tahapan budidaya padi. Pada saat pratanam, dapat dipertimbangkan penggunaan varietas tahan wereng hijau sesuai dengan tingkat adaptasi wereng hijau, terutama Nepothetix virescens, atau varietas tahan virus sesuai dengan varietas virulensi virus. Pada stadia vegetatif padi, penanaman dengan cara legowo 2 baris atau 4 baris dapat menekan pemencaran wereng hijau. Aplikasi seperti jamur entomopatogen dapat dilakukan pada saat tanaman berumur 3 MST untuk menekan pemencaran wereng hijau generasi imigran dan diulang pada 6 MST untuk menekan kepadatan populasi turunan dari generasi imigran wereng hijau. Aplikasi antividan nabati sambilata atau imidacloropid untuk mengurangi kemampuan wereng hijau dalam memperoleh dan menularkan virus dapat dilakukan bila berdasarkan hasil pengamatan tanaman terancam. Tanaman dinyatakan terancam bila pada umur 2 MST ditemukan 5 rumpun tanaman bergejala tungro dari 10.000 rumpun tanaman, atau pada umur 3 MST ditemukan 1 tanaman bergejala tungro dari 1.000 rumpun tanaman. Pengeringan sawah tidak dianjurkan karena kondisi kering akan merangsang pemencairan wereng hijau sehingga memperluas dan mempercepat penyebaran tungro.
Semoga informasi tadi bermanfaat. Share pendapat menarik kalian di kolom komentar ya. Mari bangun channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar tidak ketinggalan untuk update video berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel ini.